Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian berada dalam lindungan Allah SWT. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ayu, di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan grafik. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat materi mengenai grafik fungsi trigonometri? Kita dapat menggambar grafik fungsi trigonometri menggunakan GeoGebra. Namun, karena sudut memiliki satuan derajat dan radian, maka kita harus merubah satuan pada sumbu X menjadi derajat atau radian. Untuk mengubahnya, pertama kita klik setting, kemudian jarak atau panjang, kita nonaktifkan otomatisnya. Kemudian kita ubah jarak pada sumbu X sesuai kebutuhan. Biasanya ibu memasukkan 15 derajat atau pi per 12 radian. Misalkan kita ubah menjadi 15 derajat, maka satuan pada sumbu X sudah berubah dalam satuan derajat. Sekarang kita coba menggambar grafik fungsi sinus. Kita masukkan Y sama dengan sin X. Maka muncul grafik fungsi sinus. Nah, bisa kita lihat bahwa grafik fungsi sinus itu berupa gelombang yang memiliki nilai maksimum 1 dan minimum negatif 1. Kemudian nilai fungsi sinus ini berulang setiap 360 derajat. Sekarang kita coba grafik Y sama dengan kosinus X. Grafik fungsi kosinus X juga berupa gelombang yang memiliki nilai maksimum 1 dan nilai minimum negatif 1. Juga berulang setiap 360 derajat. Perbedaan antara grafik sinus dan kosinus yaitu untuk nilai X sama dengan 0, nilai Y-nya juga sama dengan 0. Sedangkan untuk kosinus, untuk nilai X 0, nilai Y-nya yaitu 1. Terakhir, grafik Y sama dengan tan X. Jika kita lihat, grafik Y sama dengan tan X ini berbeda dengan grafik sinus maupun kosinus. Grafik ini tidak berupa gelombang, kemudian tidak memiliki nilai maksimum maupun minimum. Dan grafik ini berulang setiap 180 derajat. Nah, sekarang apakah kalian sudah bisa menggambar grafik fungsi trigonometri tanpa bantuan GeoGebra? Sekarang kita masuk ke materi persamaan trigonometri. Apa itu persamaan trigonometri? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai perbandingan trigonometri. Apa perbedaan perbandingan trigonometri dan persamaan trigonometri? Di perbandingan trigonometri yang ditanyakannya itu berupa nilai perbandingan trigonometrinya. Sedangkan di persamaan trigonometri yang ditanyakannya berupa besar sudutnya. Misalkan untuk perbandingan trigonometri ditanyakan berapa nilai sinus 45 derajat, maka kita dapat menjawab 1/2 akar 2. Begitupun berapa nilai tangan pi per 3 sama dengan akar 3. Kemudian berapa nilai kosinus 210 derajat? Karena 210 berada di kuadran 3, maka dapat dinyatakan sebagai 180 derajat ditambah 30 derajat. Kosinus 210 derajat sama dengan negatif kosinus 30 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3. Sekarang bagaimana jika pertanyaannya dibalik? Misalkan, berapa nilai tangan yang hasilnya 1? Atau biasa ditulis sebagai tangan X sama dengan 1, maka berapa nilai X? Di sini kita dapat menjawab nilai X sama dengan 45 derajat jika sudutnya lancip. Kemudian misalkan berapa nilai X jika sinus X sama dengan setengah. Di sini kita dapat menjawab X sama dengan pi per 6 jika sudutnya lancip. Nah, tan X sama dengan 1 dan sin X sama dengan setengah ini merupakan persamaan trigonometri, di mana variabelnya itu berupa besar sudut. Dan kita harus mencari berapa nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Sekarang, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian trigonometri menggunakan grafik
dengan bantuan GeoGebra. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan terdapat soal, tentukan himpunan penyelesaian dari kosinus X sama dengan kosinus pi per 6 dalam selang X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4pi. Untuk menyelesaikan persamaan ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar grafik fungsi kosinus. Maka kita masukkan Y sama dengan kosinus X. Kemudian karena di soal diberikan kosinus X-nya itu sama dengan kosinus pi per 6, maka kita masukkan Y sama dengan kosinus pi per 6. Pada grafik terlihat terdapat titik potong antara garis Y sama dengan kosinus pi per 6 dan kurva Y sama dengan kosinus X. Nah, titik-titik potong inilah yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Karena pada soal diberikan X-nya itu berada di antara 0 sampai 4pi, maka kita tinggal mencari titik potong yang berada pada selang tersebut. Maka himpunan penyelesaian yang kita peroleh yaitu pi per 6, kemudian 11 pi per 6, 13 pi per 6, dan 23 pi per 6. Contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sinus X dikurangi 15 derajat sama dengan sinus 30 derajat dalam selang X lebih dari sama dengan negatif 90 derajat dan X kurang dari sama dengan 90 derajat. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah satuan dari sumbu X menjadi derajat. Setelah itu, kemudian kita buat grafik Y sama dengan sinus X dikurangi 15 derajat. Kemudian yang kedua, kita buat grafik Y sama dengan sin 30 derajat. Nah, terlihat beberapa titik potong antara garis Y sama dengan sin 30 derajat dan kurva Y sama dengan sinus X dikurangi 15 derajat. Kita cari titik potong yang berada di antara negatif 90 derajat dan 90 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari sin X dikurangi 15 derajat sama dengan sin 30 derajat adalah 45 derajat. Contoh terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2X dikurangi pi per 4 sama dengan tan pi per 8 dalam selang X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Setelah kita merubah satuannya menjadi radian, kita buat grafik Y sama dengan tan 2X dikurangi pi per 4. Kemudian kita buat garis Y sama dengan tan pi per 8. Nah, setelah terlihat beberapa titik potong, kita cari titik potong yang berada di antara 0 dan 2pi. Kita zoom. Nah, terlihat bahwa titik potongnya yang pertama yaitu di 3pi per 16. Kemudian 11pi per 16. Yang ketiga 19pi per 16. Kemudian 27pi per 16. Karena sudah lewat 2pi, maka titik tadi merupakan titik yang terakhir. Maka himpunan penyelesaian dari tan 2X dikurangi pi per 4 sama dengan tan pi per 8 dalam selang antara 0 dan 2pi adalah 3pi per 16, 11pi per 16, 19pi per 16, dan 27pi per 16.
Nah, itulah materi mengenai penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan grafik. Jika ada yang belum kalian pahami atau ada yang ingin kalian tanyakan, seperti biasa silahkan berikan komentar di Google Classroom. Sekian dari Ibu, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.